Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Nah anak-anakku, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita semua selalu sehat dan dipermudah belajarnya. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku, selama kalian belajar, kalian bisa didampingi oleh ayah dan bunda. Jangan lupa ya, ucapkan tolong apabila meminta bantuan. Ucapkan maaf apabila melakukan kesalahan. Dan ucapkan terima kasih apabila menerima bantuan. Hari ini kita akan mempelajari tematik tentang organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Yuk kita perhatikan sama-sama. Hari Minggu, Edo pergi berkunjung ke rumah Pak Rudi. Pak Rudi adalah seorang peternak kelinci yang sukses di kampungnya. Pak Rudi mengajak Edo melihat-lihat kandang kelinci. Edo pun merasa senang saat melihat kelinci berloncat-loncatan saling berkejaran. Pak Edo menjelaskan bahwa kelinci dapat bergerak karena didukung oleh organ-organ geraknya. Semua manusia dan hewan tanpa organ gerak tidak akan bisa melakukan kegiatan apapun. Nah, sekarang ayo kita membaca. Siapkan buku tema 1-mu dan buka bukumu halaman 3. Di sana ada teks yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Yuk kita baca teks tersebut. Membaca dimulai. Nah, anak-anakku, setelah kalian membaca, yuk kita perhatikan teks yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Nah, di dalam teks ini terdapat beberapa paragraf. Nah, dalam teks organ gerak manusia dan hewan terdapat 5 paragraf. 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, paragraf 5. Dan di setiap paragraf tersusun dari satu ide pokok dan beberapa kalimat pengembang. Apa sih itu paragraf? Paragraf adalah suatu rangkaian kalimat yang memiliki satu kalimat utama atau ide pokok. Paragraf terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, paragraf deduktif, yaitu paragraf yang ide pokoknya di awal paragraf. Kedua, paragraf induktif, yaitu paragraf yang ide pokoknya berada di akhir paragraf. Yang ketiga, paragraf campuran, yaitu paragraf yang ide pokoknya berada di awal dan akhir paragraf. Nah, apa sih itu ide pokok? Ide pokok disebut juga gagasan pokok atau gagasan utama. Ide pokok terdapat
pada kalimat utama di setiap paragraf. Ide pokok itu adalah gagasan yang menjadi dasar dari sebuah teks. Adapun fungsi ide pokok yaitu untuk menjelaskan inti dari suatu paragraf. Bagaimana cara menentukan ide pokok? Pertama, kita harus membaca terlebih dahulu seluruh isi teks dengan seksama. Kedua, kita mencari kalimat utama yang ada di setiap paragraf. Dan yang ketiga, setelah kita mencari kalimat utama, kita menentukan ide pokok dari setiap paragraf tersebut. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh menentukan ide pokok dan kalimat pengembang yang ada dalam sebuah paragraf. Di dalam teks organ gerak manusia dan hewan, tadi sudah disebutkan ada 5 paragraf. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, paragraf 5. Pada paragraf 1 terdapat menceritakan tentang gerak dari makhluk hidup. Ditemukan kalimat utama berada di awal paragraf. Jadi, ide pokoknya pun ada di awal paragraf. Terdapat dalam kalimat, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Itulah ide pokok pada pada paragraf 1. Sedangkan kalimat pengembang dari paragraf 1 tersebut adalah kelanjutan dari kalimat ide pokok. Kalimat pengembangnya yang pertama terdapat dalam kalimat, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Yang kedua, makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuh. Itu contoh dari ide pokok dan kalimat pengembang. Paham ya? Nah, supaya kalian lebih memahami, sekarang kita sambil berlatih. Siapkan buku tulismu dan kerjakan tugasmu. Tugas yang pertama, bukalah buku tematikmu halaman 4. Di sana ada contoh menentukan ide pokok dan kalimat pengembang dari sebuah paragraf yang ada pada teks halaman 3. Yang tadi sudah kita baca, yaitu teks yang berjudul Organ Gerak Hewan dan Manusia. Kamu salin soalnya di buku tulis dengan tulisan yang rapi. Tugas yang kedua, kamu buka buku bupenamu. Di buku bupena halaman 5 ada latihan ayo berlatih untuk menentukan ide pokok dan memahami ide pokok. Di sana ada 5 buah soal. Kamu salin soal dan jawabannya pada buku tulismu dengan rapi ya. Tugasmu yang ketiga harus menyelesaikan tugas-tugas nomor 1 dan 2 hari ini juga. Dan nanti kamu laporkan hasilnya kepada guru kelasmu di hari Sabtu,
tanggal 25 Juli 2020 di sekolah dengan membawa buku tugas ke sekolah. Jangan lupa ya mengisi absen hari ini supaya Ibu tahu bahwa kalian sudah hadir dan selesai mengerjakan pembelajaran pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.